Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Belajar Bareng. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai informasi terbaru CPNS, yaitu mengenai kebijakan pengadaan ASN tahun 2021. Nah, buat kalian yang mau daftar CPNS tahun ini informasi yang paling penting ya buat kalian. Langsung saja kita ke informasinya apa aja. Ada kebijakan pengadaan ASN, mekanisme pengadaan ASN, tim Paselna 2021, progres perencanaan dan pengadaan ASN 2021, dan penutup. Nah, seperti apa sih? Pada kondisi saat ini ASN itu ada 4.121.176 orang, di mana terdiri dari 11% struktural, 14% teknis, 37% guru, dan 38% sisanya adalah pelaksana atau administrasi. Kalian bisa lihat di bagan, di mana pendidikan ini juga paling tinggi ya, penempatan PNS, terutama pada guru dan dosen. Nah, untuk rekrutmen PNS nanti itu seperti apa? Kalau ini kita lihat di Miss and Match SDM ASN dengan arah pembangunan nasional, kita bisa lihat bahwa di sini masing-masing jabatan dengan presentasi jabatan per wilayahnya di plot ya, ini di seluruh Indonesia. Kalian bisa lihat jabatan masing-masing, dan indeks efektivitasnya seperti ini, dapat dilihat di grafik. Selanjutnya mengenai kebijakan pengadaan ASN. Nah, untuk kebijakan pengadaan ASN itu mulai dari good governance, reformasi birokrasi, sistem merit, dan birokrasi berkelas dunia 2024. Dimana ini nanti, karena kita daftar tahun 2021, berarti ya ini ya, tahun 2020 sampai 2024 dengan profil sebagai Smart ASN 2024 yang berintegritas, nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, IT dan bahasa asing, hospitality, networking, dan entrepreneurship. Nah, ini nih yang mungkin nanti diujikan di tes CPNS nanti. Selanjutnya mengenai peraturan pemerintah ASN yang meliputi PNS dan P3K. Untuk pegawai negeri sipil ini diatur dalam PP 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS. Nah, sedangkan untuk P3K diatur dalam PP 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Nah, PNS dan P3K ini nantinya mengisi jabatan pemerintahan dan melaksanakan tugas dari pemerintahan. Selanjutnya mengenai kebijakan penetapan kebutuhan ASN. Untuk kebutuhan ASN itu ada 2, CPNS dan P3K ya. Untuk peraturan pemerintah manajemen PNS nomor 11 tahun 2017 pasal 8, isinya itu sebagai berikut ini. Di mana rincian kebutuhan PNS setiap tahun disusun berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan, dan memperhatikan kondisi geografis daerah, jumlah penduduk, dan anggaran belanja pegawai. Sedangkan untuk P3K, di mana diatur dalam PP Manajemen P3K nomor 49 tahun 2018 pasal 4 yang berisi kebutuhan jumlah dan jenis jabatan P3K. Berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja, untuk 5 tahun yang diperinci per 1 tahun, satu kesatuan dengan penyusunan kebutuhan PNS dan ditetapkan dengan keputusan Menteri PAN-RB. Poin kedua mengenai PP Manajemen P3K pasal 5, di mana PPK dapat mengusulkan kepada Presiden melalui Menteri PAN-RB kebutuhan JPT utama atau madya tertentu untuk P3K nanti. Nah, kedua ini nanti akan ditetapkan kebutuhannya masing-masing sesuai porsinya secara nasional dan ditetapkan oleh Menteri PAN-RB setiap tahun dengan memperhatikan pendapat Menteri Keuangan dan pertimbangan teknis Kepala BKN. Jadi kalian siap-siap mau daftar yang CPNS atau P3K, tinggal kalian sesuaikan sama jurusan juga ya pastinya. Nah, selanjutnya mengenai mekanisme pengadaan ASN. Nah, sama ya seperti dulu. Mulai dari usulan kebutuhan, ini dilakukan oleh instansi pemerintah. Penetapan kebutuhan dilakukan oleh Menteri PAN-RB, diantaranya ada Menteri Keuangan dan Kepala BKN. Untuk pengumuman ini
Ini nanti diumumkan pendaftaran CPNS oleh BKN ya. Selanjutnya ada seleksi administrasi, ini seleksi yang paling utama. Kalau kalian lolos nanti akan masuk di seleksi kompetensi dasar dan bidang. Kalau kalian lolos nanti akan ada seleksi akhir dan nanti ada penetapan hasil akhir seleksi. Kalau kalian lolos maka nanti dapat penetapan nomor induk dan pengangkatan sebagai PNS. Nah, untuk tim Panselnas 2021 itu diantaranya sebagai berikut ini. Ada ketua tim, sekretaris tim, dan di bawahnya. Nah, yang paling penting yang kita harus tahu ini, khususnya yang mau daftar CPNS pasti pengen tahu banget kisi-kisi naskah seleksi atau soal-soal CPNS-nya seperti apa. Dimana ini yang nyusun itu Kemendikbud ya, yang nyusun soal SKD, SKB untuk CPNS dan soal kompetensi untuk P3K. Ini semua yang nyusun Kemendikbud. Nah, untuk status pengusulan kebutuhan ASN 2021 nih. Ini yang paling penting juga, kalian bisa daftar di berbagai instansi yang sesuai dengan jurusan kalian. Mungkin ada 76%. Ini ada 466 instansi yang sudah usul dan dokumennya lengkap. Ada 56 kementerian atau lembaga, 23 pemerintahan provinsi, 387 pemerintahan kabupaten atau kota. Sedangkan 18%-nya ini ada 122 instansi sudah atau akan usul namun perlu melengkapi dokumen. Di antaranya ada 10 pemerintah provinsi dan 112 pemerintah kabupaten atau kota. Sisanya 6% ada 34 instansi tidak usul, 23 kementerian atau lembaga, 1 pemerintah provinsi dan 10 pemerintah kabupaten atau kota. Jadi kuotanya di tahun ini cukup banyak, kalian mesti daftar karena ini kesempatan emas buat kalian yang pengen punya pekerjaan tetap sebagai pemerintah dengan gaji yang tetap pastinya. Di sini ada tabel instansi, jumlah kebutuhan dan jumlah rencana penetapan. Rencananya nih di pusat ada 83.669. Sedangkan di daerah 1.221.816. Ada guru PPPK, PPPK non guru atau CPNS. Masing-masing dibagi ya dari 1.221.816 dengan total pusat dan daerah itu 1.305.485 orang jumlah kebutuhannya dan jumlah rencananya 711.627. Nah, berikut untuk masing-masing pembagiannya. Hal ini sesuai dengan surat Menpan RB nomor B /1379/MSM 01.00 tahun 2020. Selanjutnya, untuk rencana jadwal seleksi calon ASN tahun 2021. Nah, ini masih rencana ya. Dimana di sini kita tahu bahwa sekolah kedinasan untuk penyampaian formasi minggu kedua ya. Sedangkan pendaftarannya pada bulan April, tepatnya tanggal 9 sampai 30 April. Untuk seleksinya mulai Mei sampai Juni. Nah, untuk CPNS dan P3K non guru, penyampaian informasi pada minggu ketiga Maret, berarti minggu-minggu ini ya, karena ini udah bulan Maret. Hal ini sama dengan P3K yang guru, sama pada bulan Maret minggu ketiga. Lalu pendaftarannya juga pada Mei sampai Juni. Jadi kalian mesti siap-siap nih, mulai Maret ini berkas-berkasnya mulai dikumpulin biar nanti kalau misal mau daftar CPNS berkasnya ada yang kurang tinggal kita tambah. Jadi tidak perlu semuanya, biar tidak gendadapan gitu loh. Biar lebih terprepare, lebih matang persiapannya. Jadi seleksi administrasi juga nanti kemungkinan besar kalian lolos kalau sudah persiapan sebelumnya, ya enggak sih? Nah, lanjut kita ke bagian penutup. Nah, pada akhir Maret 2021 formasi mulai diserahkan ke masing-masing PPK, mulai kementerian, lembaga, dan daerah. Yang kedua, instansi yang belum melengkapi dokumen agar segera menyelesaikan karena yaitu tadi pendaftaran mau dibuka. Yang ketiga, Kementerian Pan RB akan mengeluarkan kebijakan pengadaan ASN 2021. Keempat, instansi agar mempersiapkan pelaksanaan seleksi ASN yang adil, objektif,
transparan, akuntabel, bebas KKN dan tidak dipungut biaya. Yang kelima yang terakhir, untuk pelaksanaan seleksi ASN, yang non-guru akan menggunakan sistem CAT BKN, sedangkan yang guru akan menggunakan sistem UNBK dari Kemendikbud. Nah, ini yang dapat kami sampaikan mengenai informasi CPNS terbaru dari Kemenpan RB. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap semangat belajarnya biar nanti bisa lolos CPNS. Amin. Thank you for watching ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.